tema bencana alam. Bencana alam di sini adalah suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam maupun faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan korban jiwa. Bencana alam faktor alam itu contohnya adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami. Lalu bencana faktor non-alam ada banjir dan tanah longsor. Bahas tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi yang bisa membahayakan suatu daerah mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Penyebab gempa bumi biasanya dikarenakan pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi pun terbagi menjadi dua. Satu, gerakan saling menjauh, dan yang kedua adalah gerakan saling mendekat. Yang sekarang akan membahas tipe-tipe gempa bumi. Yang pertama itu ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik itu adalah gempa yang disebabkan oleh kegiatan gunung api, yang dimana magma yang berada pada kantong di bawah gunung mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan getaran pada tanahnya. Lalu yang kedua ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran itu bisa saling mendekat, saling menjauh, ataupun saling menggeser secara horizontal. Karena tepian lempeng yang tidak rata jika terjadi gesekan, maka timbullah friksi yang dapat melepaskan energi goncangan menjadi sebuah gempa. Lalu yang ketiga ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan itu terjadi apabila suatu goa yang di daerah pertambangan itu runtuh, atau massa batuan yang cukup besar di sebuah lereng bukit juga runtuh ataupun longsor. Kekuatan yang diterima akibat runtuhan massa batuan ini kecil, jadi tidak berbahaya. Lalu yang keempat ada gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya, dalam kegiatan eksplorasi bahan tambang atau untuk keperluan teknik sipil. Kekuatannya juga sama seperti gempa bumi runtuhan, yaitu kecil sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi manusia dan bangunan di sekitarnya. Di sini saya akan membahas tentang cara penanggulangan gempa bumi. Yang pertama, jika kalian berada di dalam rumah, hal yang harus kalian lakukan adalah masuk ke bawah meja untuk melindungi tubuh kalian dari jatuh benda-benda. Jika tidak ada meja, lindungi kepala kalian dengan bantal. Lalu jika kalian sedang menyalakan kompor, segera matikan kompor tersebut agar mencegah terjadinya kebakaran. Yang kedua, apabila kalian di sekolah, berlindung di bawah kolong meja, lindungi kepala kalian dengan tas ataupun buku, dan jika gempa sudah mereda, segera keluar secara berurutan menuju tempat lapang dan jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Yang ketiga, jika kalian berada di luar rumah, lindungi kepala kalian menggunakan tangan, tas, atau apapun yang sedang kalian bawa, dan juga hindari dekat dengan papan reclaim, pohon, tiang, dan lainnya. Lalu yang keempat, di gedung atau di mall. Yang harus kalian lakukan adalah jangan menyebabkan panik dan ikuti semua instruksi dari petugas mall ataupun satpam sekitar. Lalu yang kelima, jika kalian berada di dalam lift, tekan semua tombol. Ketika lift berhenti, segera keluar atau hubungi manajer gedung melalui intercom yang tersedia. Dan yang terakhir, apabila kalian ada di dalam mobil, jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di sebelah kiri jalan dan berhenti. Setelah itu kalian harus mengungsi dari mobil. Sekarang yang akan saya bahas adalah tentang tsunami. Tsunami itu gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar laut. Biasanya penyebab tsunami itu karena gangguan yang didapat dari gempa bumi, letusan gunung berapi di bawah laut, ataupun longsor bawah laut. Tsunami saat masih berada jauh di tengah lautan biasanya tidak kelihatan. Namun, ketika mencapai wilayah dangkal, gelombangnya akan bergerak cepat dan semakin membesar.
Selanjutnya adalah beberapa gejala jika terjadinya tsunami. Yang pertama adalah terdengar suara ledakan di tengah laut, disusul dengan kejadian gempa yang sangat kuat. Yang kedua, beberapa saat kemudian air laut surut secara tiba-tiba. Biasanya itu adalah diiringi dengan ikan-ikan yang sangat banyak berada di pesisir pantai. Yang ketiga, bau asin atau amis laut yang sangat menyengat itu akan tercium. Dan yang keempat, dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Nah, di sini ada beberapa cara penanggulangan tsunami. Yang pertama adalah waspada gempa susulan. Yang kedua, pergi ke tempat tinggi. Yang ketiga, jauhi pantai. Yang keempat, waspada gelombang susulan. Yang kelima, selalu pantau informasi. Yang keenam, bertahan di tempat evakuasi. Dan jangan lewat jembatan. Lalu tutup layar kapal dan hindari pelabuhan. Yang akan dibahas adalah tentang banjir. Banjir itu adalah luapan air yang terjadi pada saluran air yang membuat terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Penyebabnya itu ada banyak. Biasanya adalah karena curah hujan yang tinggi sehingga sungai tidak dapat menampung air hujan, atau penebangan hutan secara liar tanpa reboisasi. Bisa juga karena membuang sampah di sungai, pembuatan tanggul yang kurang baik, pendirian bangunan liar di sepanjang bantaran sungai, ataupun karena bencana alam seperti badai dan gempa bumi. Berikut ini adalah cara-cara penanggulangan banjir. Yang pertama, bisa dengan membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat saluran air. Yang kedua, mengeruk sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tampung air. Yang ketiga, untuk tidak mendirikan bangunan pada wilayah yang akan menjadi daerah lokasi penyerapan air. Yang keempat, tidak menebangi pohon di hutan tanpa reboisasi atau penanaman pohon kembali, karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air. Dan yang terakhir, membuat tembok-tembok penahan atau tanggul-tanggul di sepanjang sungai, tembok-tembok laut secara kokoh supaya dapat menjaga tingkat ketinggian air agar tidak masuk ke daratan. Sekarang kita akan membahas tentang tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor itu adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, ataupun material campuran tersebut yang bergerak dari atas ke bawah atau keluar lereng. Penyebabnya biasanya adalah tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadilah longsor. Nah, erosi di sini merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air, permukaan, atau air hujan, sungai-sungai, ataupun gelombang laut yang menggerus lereng tanah. Air yang menggerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan jadilah penyebab longsor. Di sini aku akan memberitahu beberapa cara penanggulangan tanah longsor. Biasanya itu tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, karena itu akan bisa mempermudah tanah yang bagian atas untuk jatuh ke bawah. Lalu, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, tidak menebang pohon di sekitar lereng, karena tanahnya itu tidak akan keangkat oleh akar-akar pohon tersebut, sehingga mempermudah terjadinya longsor. Lalu, tidak memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Ada pula, selanjutnya adalah membuat terasering, melakukan upaya preventif dengan mengecek tanah, apakah terdapat keretakan ataupun tidak, lalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan harus ada intervensi dari pemerintah setempat. Bahasan terakhir adalah beberapa penanggulangan bencana alam. Yang pertama itu harus mitigasi. Mitigasi itu artinya usaha baik persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang kedua itu ada evakuasi. Evakuasi itu maksudnya adalah menempatkan korban di suatu tempat yang aman. Yang ketiga, membentuk tim penanggulangan bencana. Yang keempat, memberikan penyuluhan
kelima, merelokasi korban secara bertahap. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq